Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang bersuka cita suarakan langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah online. Sebelum kita mulai, mari kita sepakat di dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami masih boleh beribadah kepadamu, semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami percaya Engkau memimpin kami mulai dari awal sampai selesai. Dan kami semua yang hadir saat ini di rumah masing-masing ya Tuhan, melalui online kami percaya pengurapan Tuhan telah turun atas kami. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mesias dan Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Amin. Kita lambaikan tangan, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu dahsyat. Haleluya. Sanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh
biarlah nama-Mu sendiri yang senantiasa dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak perkara yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, Allah kita, Allah yang selalu mengerti. Allah kita, Allah yang selalu peduli. Haleluya. Syukur Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Ya Allah, seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Syukur. Syukur Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah
sebab Allah peduli. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur punya Allah seperti-Mu yang senantiasa peduli, yang senantiasa mengerti akan apa yang kami hadapi. Kami percaya pujian penyembahan kami telah Engkau terima menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan saatnya Tuhan Kau memberkati kami dengan firman-Mu. Mari ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami semua. Sampaikanlah, percayakanlah kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan saat ini. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau sudah mengurapi kami semua. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ada kuasa perkataan-Mu di dalam setiap perkataan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan hadirat-Mu yang bersama dengan kami, itulah yang memerdekakan kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Dan biarlah hati kami menjadi hati yang terbaik bagi firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Pada saat ini kita boleh kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Pujian yang sudah kita naikkan bersama, percayalah Tuhan senang dengan pujian Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan sudah bertahta di atas setiap pujian kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan. Persiapkan hati untuk boleh menerima setiap kebenaran firman ini dengan iman, dengan percaya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang dampak pandemi dari virus corona, bagi banyak orang, mungkin juga termasuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini, yang sedang beribadah bersama, menjadi rasa-rasanya menjadi bosan. Rasa-rasanya begitu menjemukan. Hampir 2 tahun kita mengalami hal yang seperti ini. Dan banyak orang tahu, banyak orang mengerti bagaimana dampak dari pandemi ini. Banyak orang juga yang ikut mengalami dampak dari pandemi ini. Negara-negara besar kelabakan serius terkena dampak ini. Tidak terlepas dari itu, bangsa kita, Indonesia, pun juga mengalami hal yang sama. Mengutip dari Badan Perencana Pembangunan Nasional, yaitu Bappenas, di tahun 2021 ini diperkirakan pengangguran meningkat menjadi 6,36%. Bahkan ada survei yang lain mengatakan sudah mencapai angka 7%. Merupakan angka yang besar. Dan ini semua karena dampak dari pandemi. Nah, apakah ini menjadi bencana dalam kehidupan kita juga? Dari sisi ekonomi saja, begitu banyak dan begitu besar dampaknya. Belum lagi pada sektor-sektor yang lain. Bahkan gereja pun termasuk di dalamnya kehidupan kita, aktivitas kehidupan rohani kita, aktivitas spiritual kehidupan kita pun terkena dampaknya. Terkena dampak yang cukup ekstrim. Suatu keadaan yang sungguh tidak begitu baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Secara pribadi, di satu sisi keadaan ekonomi begitu porak-poranda. Kehidupan kerohanian seperti kegiatan ibadah, kegiatan melakukan firman Tuhan, ketaatan kita, kesetiaan kita, dukungan kepada gereja juga terkena dampak. Apakah ini bencana? Banyak orang di antara kita, termasuk mungkin kita, termasuk mungkin Bapak Ibu Saudara, bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Di manakah Engkau Tuhan? Mana bentuk kasih-Mu ya Tuhan?
Mana bentuk penyertaan-Mu? Mana campur tangan-Mu? Mana janji-janji-Mu ya Tuhan? Dan mana pertolongan-Mu? Begitukah yang muncul dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan Yesus Kristus, tidak seharusnya kita melontarkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena semua manusia di dunia ini terkena dampaknya, bukan hanya Bapak Ibu. Semua terkena dampaknya. Jika kita mengklaim janji Tuhan hanya untuk kita sendiri, itu artinya Bapak Ibu Saudara egois. Dalam Alkitab mencatat ada beberapa tokoh Alkitab. Tokoh yang kita ketahui adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, pernah mengalami kurang lebih seperti apa yang kita alami saat ini. Bencana kelaparan pernah terjadi di tanah Negeb. Itu dicatat di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Bencana juga pernah dialami oleh Ishak. Sampai dia kemudian mengungsi ke Gerar. Peristiwa ini dicatat di dalam Kejadian pasal yang ke-26. Bahkan pernah suatu kali bencana kelaparan juga melanda kehidupan keluarga Yakub. Sampai anak-anaknya disuruh untuk mencari makanan. Perhatikan, mencari makanan di Mesir. Peristiwa ini dicatat dalam Kejadian pasal 42. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita ada dalam posisi seperti ini, lantas apa yang akan kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan? Mari kita mempelajari dan mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab. Kita melihat bagaimana orang-orang percaya di masa itu bisa keluar dari masalah ini. Dan pertolongan Tuhan datang dalam kehidupan mereka. Kita akan melihat dan belajar agar kita pun juga mengalami pertolongan Tuhan di masa-masa seperti sekarang ini. Bukan saatnya lagi Bapak Ibu untuk mengeluh. Tidak saatnya untuk mengeluh. Juga bukan saatnya untuk marah, kecewa, komplain sama Tuhan. Bahkan mempertanyakan Tuhan itu ada atau enggak sih. Bukan saatnya lagi kita melakukan hal yang seperti itu. Percayalah, Tuhan itu baik. Bahkan Tuhan itu teramat baik, katakan amin. Tuhan itu teramat baik. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Bagaimana kita bersikap atas masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Bagaimana kita bersikap tentang pandemi yang saat ini begitu rupa menekan kehidupan kita. Yang pertama, apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama adalah tetap yakini dan percaya bahwa Tuhan punya rencana dan peduli atas hidup kita. Ini harus dimunculkan dalam kehidupan kita. Munculkanlah, yakinilah, percayalah bahwa Tuhan punya rencana dan Tuhan peduli atas hidup kita. Di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5, kita akan fokus pada bagian yang B, tapi akan saya baca keseluruhannya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Perhatikan yang ini. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin. Tuhan berfirman
bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan. Sadari dan yakinilah ini, bahwa Allah punya rencana atas setiap kehidupan kita. Dan rencananya itu tidak membawa kita kepada celaka. Saya ulangi, Tuhan punya rencana atas kehidupan kita. Dan rencananya itu tidak membawa kita kepada celaka. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ada dalam kedaulatan daripada Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ada di dalam kuasanya Tuhan. Termasuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ada di dalam kedaulatannya Tuhan dan kekuasaan daripada Tuhan. Ini yang harus kita pahami, ini yang harus kita yakini, ini yang harus kita percayai Bapak Ibu. Termasuk dalam hal ekonomi atau aspek apapun, aspek kehidupan apapun yang lain. Perhatikan, Tuhan tahu setiap detailnya. Tuhan mengerti setiap detailnya. Termasuk juga dalam kehidupan kita, Dia tahu setiap detailnya, part to part, waktu per waktu. Apapun lapisan-lapisan kesulitan yang menghantam ada dalam kehidupan kita. Karena pandemi saat ini, Tuhan tahu detail-detailnya. Jangan dikira Tuhan tidak mengerti. Jangan dikira Tuhan tidak tahu. Jangankan untuk sesuatu yang umum dan lumrah. Untuk bisa dilihat. Apa yang mungkin tidak diperhatikan, Tuhan yang memperhatikan. Apapun yang mungkin orang bisa mengabaikan, dunia bisa mengabaikan, percayalah bahwa Tuhan mengerti, Tuhan tahu. Dan dengarkan ini, bahkan setiap rambut di kepala kita, Dia tahu dan Dia perhatikan. Lukas pasal 12 ayat 6 dan 7. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor? 2 duit, sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Perhatikan ayat ini. Burung pipit berharga di mata Tuhan. Tapi lebih daripada itu, kita pun lebih daripada itu. Bahkan Tuhan bisa menghitung berapa banyak rambut kita. Bahkan ketika rambut kita pun jatuh rontok, kalau bukan karena kehendak daripada Tuhan, tidak mungkin itu terjadi. Dia tahu, Dia bisa menghitung, Dia bisa mengerti itu semua. Sekarang apalagi yang kita hadapi saat ini? Ketika kita menghadapi sesuatu hal dalam kehidupan kita, percayalah, yakinlah bahwa Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Sekaligus Tuhan peduli. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan lagi pernah keluar kata-kata keluhan. Pertanyaan-pertanyaan. Apakah Allah tahu ini? Di manakah Allah? Bagaimana campur Allah? Tidak perlu lagi itu diungkapkan atau diucapkan. Percayalah Tuhan punya rencana. Tuhan juga punya kedaulatan penuh dan Tuhan punya kuasa atas apapun termasuk kehidupan kita. Dia memperhatikan hal yang terlewatkan oleh pandangan manusia. Padahal Dia, Tuhan dan Allah kita adalah Allah yang perkasa. Allah yang berkuasa. Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa. Tapi Dia memperhatikan sampai hal yang terkecil. Dia memperhatikan hal-hal yang detail sekalipun. Kalau Dia memperhatikan yang kecil, hal yang detail, maka apapun yang kita hadapi Dia pasti tahu. Dan percayalah,
Tuhan mampu menolong. Katakan amin sekali lagi. Tuhan mampu menolong ke dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur 121 ayat yang kelima dikatakan begini, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau langit dia bisa ciptakan begitu rupa, sampai detailnya, bumi dia ciptakan sampai detailnya, apalagi untuk kehidupan kita Bapak Ibu. Sekali lagi sadari, sekaligus yakinilah dan percayailah bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihimu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19 mengatakan begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin, haleluya. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, berhenti mengeluh, berhenti untuk komplain sama Tuhan, berhenti bertanya, Tuhan kau masih ada apa enggak, Tuhan kau peduli apa enggak, berhenti. Karena Tuhan tahu setiap keperluan kita, Tuhan tahu setiap detail kehidupan kita, dan kita harus mempercayai itu. Lalu yang kedua Bapak Ibu, kalau yang pertama, kita harus tetap yakin, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana dan peduli atas kehidupan kita. Dan setiap rencananya itu bukan rencana dan rancangan untuk membawa kita kepada celaka. Lalu yang kedua, hiduplah bijaksana. Hiduplah bijaksana dan bertanggung jawablah. Hidup bijaksana dan bertanggung jawab. Melihat, mengalami keadaan yang seperti ini, maka dengan segala kesadaran kita, mari kita hidup bijaksana. Hidup bijaksana dan bertanggung jawab. Di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 mengatakan bahwa karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, berapa banyak sih makanan yang mampu kita tampung di dalam perut kita? Berapa banyak sih? Berapa macam sih makanan yang bisa memuaskan mulut dan lidah kita? Berapa banyak sih? Berapa mampu kita bisa merasakan itu sih? Ada batasnya. Maka dari itu ketika hal ini bisa dipenuhi oleh Allah setiap hari, itu kemurahan Tuhan. Lalu berapa banyak sih baju, pakaian yang kita pakai dalam sehari? Apakah setiap jam Bapak Ibu harus ganti baju agar kelihatan lebih baik dibanding orang lain? Paling sehari 1 atau 2. Dan saya tanya sekarang, apakah Tuhan melupakan itu? Apakah Tuhan melalaikan itu? Tidak. Tapi manusiawi daging kita menginginkan lebih dan lebih. Betul? Sehingga pertolongan Tuhan yang setiap saat diberikan kepada kita seringkali lewat begitu saja. Sehingga ketika kita mengalami hal yang sulit seperti saat ini, seakan-akan begitu sengsaranya, begitu sulitnya, seolah-olah betul-betul Tuhan itu jauh dan tidak peduli dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita berpikir senantiasa menginginkan yang lebih, dan yang lebih. Bukan sebaliknya. Bukan merasa cukup. Tuhan cukup mengasihi kita. Tuhan cukup menyatakan kasih-Nya untuk kehidupan kita. Maka tidak heran Bapak Ibu, suatu kali Rasul Paulus juga mengajarkan kepada anak rohaninya yaitu Timotius. Dia katakan begini,
Dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Makanya ketika manusia dalam keadaan sulit, dalam keadaan sukar seperti saat ini, rasa-rasanya begitu menekan. Kenapa? Karena ada keinginan yang begitu banyak. Ingat, kalau itu hanya memenuhkan hawa nafsu kita bisa terjerat. Di masa sulit seperti ini, perhatikanlah bagaimana Bapak Ibu Saudara hidup. Jangan seperti orang bebal. Percayalah, Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita adalah Tuhan yang teramat baik, katakan amin. Tuhan yang memegang kendali kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu Saudara adalah Tuhan yang teramat baik. Tidak hanya baik tetapi teramat baik. Sebab itu, jika kita perlu hidup bijaksana, kita perlu hidup bertanggung jawab. Jangan hawa nafsu dan kedagingan kita yang kita kedepankan. Perhatikanlah bagaimana kita hidup. Jika kita tetap diberi hidup oleh Tuhan, jika kita tetap diberikan sehat oleh Tuhan, setialah kepada Tuhan. Setia berdoa, setia beribadah, setia melakukan kewajiban-kewajiban sebagai orang-orang percaya dengan benar dan bertanggung jawab. Jika Tuhan menyediakan makanan dalam kehidupan kita, nikmati dan kelola dengan benar serta bertanggung jawab. Bukan mencari-cari yang lebih. Kalau hari ini tidak makan sate ayam, sate babi, ayam panggang, wah rasanya lengkap. Bukan begitu. Firman Allah mengatakan asal cukup, asal ada cukup. Dan jika kita menghadapi persoalan ekonomi, perhatikan ini, aturlah keuanganmu dengan bijaksana. Ini saran firman Allah. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Tahu kondisinya sulit seperti ini, engkau menghambur-hamburkan. Bukan begitu. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup dengan bijaksana, bukan seperti orang bebal. Jika masalah ini memukul ekonomimu, aturlah keuangan dengan bijaksana. Prioritaskan yang memang harus diprioritaskan. Percayalah. Ketika engkau meyakini, ketika engkau mengimani, mempercayai bahwa Tuhan punya rencana atas kehidupanmu, Dia akan melakukan rencananya itu. Rencananya tidak pernah membawa kita kepada kecelakaan atau sesuatu yang celaka. Lalu yang kedua, perhatikanlah, hiduplah dengan bijaksana dan bertanggung jawablah. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia pasti akan menolong. Dia akan memampukan kita. Dia akan memberi kemenangan untuk kita. Katakan amin. Karena dalam Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin, puji Tuhan. Kiranya firman Allah pada malam hari ini sungguh-sungguh boleh memberikan kekuatan atas hidup kita. Sehingga kesulitan apapun kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Puji Tuhan, saya rindu menaikkan pujian yang terakhir tadi sudah dinaikkan. Dengan lebih masuk dalam lagi, lebih dalam lagi. Banyak perkara yang kita tidak mengerti. Mungkin kita pernah berkata, pernah bertanya, kenapa ini harus terjadi? Tapi percayalah Allah mengerti. Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi,
dan Dia tidak pernah membiarkan. Kita tidak pernah dibiarkan bergumul sendiri. Dia yang akan memberikan kekuatan. Dia akan memberikan kemenangan. Dia memberikan jalan keluar untuk kita bisa menang. Haleluya. Oh, haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli. Katakan dengan percaya, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli. Sungguh Tuhan, seperti apa yang sudah kami naikkan pujian ini kepadamu, inilah pengakuan kami, inilah iman kami, inilah percaya kami. Engkau berdaulat penuh atas setiap kehidupan kami. Engkau berkuasa penuh atas kehidupan kami. Bahkan Engkau punya rencana dan Engkau peduli atas kami. Apapun yang saat ini kami hadapi, kami sungguh percaya Engkau punya rencana Tuhan atas hidup kami. Dan mampukanlah kami di dalam kesulitan-kesulitan yang harus kami hadapi, kami bisa menata kehidupan kami. Kami hidup lebih bijaksana lagi ya Tuhan, dan bertanggung jawab. Kami percaya Engkau akan memampukan kami menghadapi semuanya. Dan kami percaya Engkau yang menyediakan kami jalan keluar, sehingga kami bisa mengatasinya, bahkan kami menang setiap apapun yang harus kami hadapi. Terima kasih Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang sudah menerima kebenaran firman ini, dan firman ini sungguh-sungguh membawa kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima setiap kebenaran-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Semakin kuat ya? Ya, semakin kuat hadapi. Meskipun sulit, meskipun sukar, percayalah. Tuhanmu, Tuhan saya peduli. Ya, Dia mengerti. Baik, puji Tuhan. Tiba saatnya Bapak Ibu dipersilakan untuk memberikan persembahan, ya. Boleh melakukan langsung transfer ke rekening yang ada, ya. Nanti di akhir setelah ini nanti akan ditampilkan nomor rekening yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk bisa memberikan persembahan, baik juga persepuluhan ataupun hal-hal yang lain yang harus Bapak Ibu lakukan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Baik, puji Tuhan, dengan sukacita saat ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan memang tidak bisa dibatasi dengan apapun. Dia bisa hadir
kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun dia bisa hadir. Lawatan Tuhan bisa datang terjadi dimanapun. Tapi kita pun juga bersyukur kalau kita bisa beribadah lagi bersama-sama. Amin, betul ya? Nah, oleh sebab itu kabar baik, kabar gembira yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, bahwa Senin depan Bapak Ibu, ya, perhatikan dengan baik-baik ya. Ini kabar sukacita dia. Senin depan tanggal 6 September ya, kita kembali lagi beribadah bersama-sama di gereja. Haleluya. Puji Tuhan ya. Mari Bapak Ibu Saudara, ya, saya undang semuanya, jangan sampai ada yang terlambat. Ya, nikmati ibadah, hadir dengan persiapan untuk kita bisa menerima lawatan Tuhan di rumah Tuhan, di gereja. Dan ibadah pada tanggal 6 September juga disertai dengan perjamuan kudus. Wah, ini luar biasa, istimewa sekali. Istimewa sekali. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan masuk menyelesaikan ibadah pada saat ini, ya. Mari dimanapun Bapak Ibu ada, mari saya undang bersama-sama untuk bangkit berdiri. Kita ucapkan syukur di hadapan Tuhan dengan percaya. Haleluya. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat, kemuliaan, keagungan, serta ucapan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bisa beribadah, kami bisa memuji Tuhan. Kami sudah juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya berkat yang besar melalui ibadah kami pada sore dan malam hari ini sungguh-sungguh hadir dalam setiap kehidupan jemaat-Mu dimanapun berada. Kami percaya Tuhan, dalam setiap ibadah kami di dalamnya senantiasa mengandung janji. Janji Engkau genapkan pada saat kami beribadah dengan Tuhan memberkati kami, maupun janji itu Engkau berikan kepada kami untuk hari-hari kami yang akan datang. Dan kami pun juga yakin dan percaya ketika kami sungguh-sungguh hidup benar, melakukan setiap kebenaran firman dalam setiap kehidupan kami, mengikuti apa yang menjadi perintah-Mu dalam setiap kehidupan kami, maka kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Dan dimanapun kami berada, Engkau yang membuat kami beruntung ya Tuhan. Dan pada malam hari ini mari Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun berada. Baik mereka mengikuti ibadah ini secara sendirian, baik saat ini ketika jemaat-Mu mengikuti ibadah ini bersama dengan keluarga, mari berkatilah ya Tuhan. Arahkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa, yang limpah dengan berkat dan rahmat itu turun atas kami semua. Berkati satu persatu ya Tuhan. Tuhan tetap memberkati kami dengan kekuatan-Mu. Tuhan tetap memberkati kami dengan kesehatan. Seluruh jemaat-Mu kuat, seluruh jemaat-Mu sehat ya Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan tutup bungkus semuanya dengan kuasa darah-Mu. Di dalam pekerjaan Tuhan memberkati, dalam usaha diberkati oleh Tuhan, rumah tangga keluarga diberkati oleh Tuhan, keturunan-keturunan anak cucu menantu diberkati oleh Tuhan. Bagi anak-anak-Mu yang studi, yang sekolah, yang kuliah diberkati dan dibuat berhasil oleh Tuhan.
dimanapun kami berada, Tuhan memberkati kami dan jadikan kami menjadi berkat bagi siapapun. Sehingga melalui kehidupan kami ya Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Mampukan kami seluruh jemaat-Mu bisa memberitakan kabar baik Kristus melalui kehidupan kami bagi seluruh orang yang belum percaya kepada-Mu, sehingga mereka semua menjadi percaya. Kami tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, kondisi yang semakin baik, baik di kota, di provinsi, nasional, semuanya karena karya Tuhan yang begitu luar biasa atas bangsa ini. Karena Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Terus nyatakanlah kuasa-Mu, berkatilah bangsa ini. Pulihkan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini masih ada dalam sakit penyakit karena COVID. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan kesembuhan, kemenangan ya Tuhan. Para pemimpin kami yang saat ini sedang mengawal COVID, penanganan COVID-19 ini, Tuhan memberkati semuanya, berikan kekuatan dan hikmat. Tuhan berikan kesadaran seluruh rakyat penduduk Indonesia untuk tetap melakukan protokol kesehatan dengan benar, sehingga melindungi diri sendiri dan mencegah penyebaran berikutnya ya Tuhan. Berkati pemimpin kami Bapak Jokowi beserta dengan seluruh staf dan jajarannya. Berkati juga provinsi kami Jawa Timur, Ibu Gubernur Tuhan memberkati. Berkati wali kota kami Bapak Eri Cahyadi beserta dengan stafnya di Surabaya. Berkati Surabaya pun juga diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan melakukan yang luar biasa atas Surabaya. Berkati jemaat-Mu yang sudah melakukan pekerjaan Tuhan, yang sudah memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan, Tuhan memberkati. Persembahan persepuluhan memang bukan sesuatu yang mewajibkan kami sebagai bentuk kami membalas cinta kasih Tuhan, tapi ini adalah bentuk ketaatan kami dan kesungguhan kami ya Tuhan, bahwa kami mengasihi Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu dan seluruh jemaat Tuhan saat ini dimanapun engkau berada. Dengan percaya, angkat tanganmu, buka tanganmu untuk siap menerima berkat yang datang dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaannya melalui Roh Kudus yang menyertai kita semua malam ini dan bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama dengan percaya kita berkata amin. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa kembali pada Senin depan di gereja. Haleluya, puji Tuhan, shalom.